Oke, halo, assalamualaikum. Balik lagi ke rumah milenial. Nah, di sini kita akan review rumah yang menurut kita tuh cukup menarik ya. Gitu. Entah kenapa menariknya, kita lihat dulu di dalam. Ayo masuk ke dalam. Oke, sebelum masuk nih kita bisa lihat ya ke bawah itu jalannya diaturnya pakai batu sama ada semen di tengahnya. Ini ngeliatin bahwa mereka teliti banget dari depan sampai ke dalam rumahnya itu udah kelihatan oke banget. Sedangkan kalau untuk carportnya sendiri ini bisa muat 2 tempat. Nah, emang sayangnya di rumah contoh ini tumbuhannya juga nggak terlalu terlihat gitu. Cuma kita ada lampu conditioning dari dalam. Ini bakal bisa ngeliatin ada beberapa lampu di luar yang bisa kita kasih aksen modern. Oke, ini dalam rumahnya. Sebenarnya ini sebagai rumah contoh, mereka masih tahap pembangunan ya. Jadi nanti akan ada beberapa daerah atau tempat yang memang agak kurang bagus ketika dilihatnya. Cuma kalau kita bisa lihat ini rumahnya keren banget. Ini ruang tamunya minimalis. Memang jaraknya nggak terlalu besar ya antara TV dengan tempat duduknya. Cuma ini udah cukup atau lumayan bagus dengan aksen kayu di ujungnya. Oke, nah terus ada jendela ini yang bakal melihat ke tempat daerah dapur atau daerah tempat makan. Jadi bisa bayangin pasti cakep banget ketika bisa nonton sambil makan. Kapan lagi ya nggak? Kalian punya rumah yang ada tempat kerjanya. Tempat kerjanya ini posisinya ada di bawah tangga. Nah, dan ini cukup simple banget. Kita bakal bisa dapetin meja, terus lemari, dan beberapa tempat lainnya. Nah, juga bisa dilihat ini ada cermin yang bisa dilihat keluar. Agak maju lagi. Oke. Jadi enak banget vibe-nya itu ketika kerja sambil ngeliat view di luar. Terus bisa juga kalau pintunya dibuka bisa ngeliat TV dari dalam. Anehnya rumah ini punya tempat yang luas banget di belakangnya, nggak cuma taman doang. Coba bisa kalian lihat. Ada dapur, satu set kitchen set di sini. Bisa kita tambahin juga dengan beberapa meja lemari lainnya sederhananya. Dan kerennya lagi di belakangnya langsung ada meja makan. Dan semua furniture itu bisa kita dapetin dari rumah ini yang harganya masih terbilang atau tergolong pas di kantong milenial. Uniknya lagi di sini ini ada polo atau tempat terbuka yang bisa cocok banget buat kita yang lagi umurnya sering bercocok tanam. Ada toiletnya di sini yang cukup oke, seperti toilet pada umumnya. Luasnya juga tidak terlalu luas, tapi cukup. Nah, kebanyakan toilet yang ada di bawah rumah itu biasanya di rumah milenial nggak punya shower, tapi di sini ada showernya. Kita ke lantai 2-nya. Di rumah contoh ini udah cukup oke banget. Di sebelah kirinya bisa kita pasangin macam-macam, dikasih aksennya juga aksen tanaman. Nah, di atas ini kita bisa melihat support untuk light-nya juga keren banget karena dia ada kaca yang super gede dan bisa ngeliatin cahaya matahari masuk ke dalamnya. Nah, ini dia lantai 2-nya. Di lantai 2-nya ini kita bisa lihat ada beberapa aksen kayu di dalamnya. Oke. Dan di dalamnya ada 2 kamar. Oke, kita langsung ke kids room-nya ya. Jadi kalau kalian beli rumah ini udah include sama furniture juga. Salah satunya adalah kamar tidur yang bunk bed kayak gini. Jadi bisa kalau kalian udah punya anak ada 2, jadi nggak usah rebutan nih kasurnya. Terus di setiap tangga
juga disediain laci-laci kayak gini, jadi fungsional banget. Udah dikasih lemari dan meja belajarnya juga. Gak lupa nih, kayaknya setiap desain rumah Jepang itu dia mengutamain si jendela-jendela yang sangat gede dan bisa untuk dibuka. Ada blind fold juga nih. Di kids room ini juga ada toilet. Toiletnya lumayan gede ya untuk kids room. Nah, jadi di rumah ini dia kebanyakan sliding door. Di master bedroom juga ada tangga nih, tapi ntar dulu ya tangganya, reviewnya setelah yang di bawah. Di sini ada king size bed. Terus tapi sayang banget ya, untuk jalannya itu sangat susah. Jadi kecil banget nih untuk master bedroom. Dan toiletnya juga untuk master bedroom sangat-sangat kecil menurut aku. Ini juga sliding door. Di master bedroom kekurangannya ya, ini tuh nggak ada lemari. Cuman plusnya juga di kasur bawahnya itu ada laci. Jadi fungsional. Kapan lagi gak sih punya rumah ada etik kayak gini, kayak di film-film luar negeri kan? Jadi kalian kalau misalkan lagi pengen punya privacy, digangguin sama suami kayak atau anak, kalian bisa banget nih untuk meditasi di sini. Soalnya di sini bisa disediain si shelf kayak gini, tapi yang kayak aku bilang tadi, lemarinya kurang di sini. Dan kekurangannya di sini juga itu sirkulasi udara kurang oke. Jadi kalau misalkan untuk olahraga, sebenarnya bisa banget nih untuk olahraga di sini. Kalau kalian mau juga bisa dikasihin AC di sini. Jadi kalau olahraga oke nih. Oke, halo, seperti biasa kita akan ngasih summary ya. Oke, sebelum ngomongin summary, ini developernya itu kontraktor sih, jadi dia lebih untuk occasion yang sekarang ini. Jadi dulu rumahnya ini dijualnya itu non furnished. Nah, kalau sekarang itu dia furnished. Jadi konsepnya cukup oke banget karena mereka nyewa konsultan dari luar untuk desain interiornya gitu. Nah, coba tebak kira-kira harganya dari berapa sampai berapa di kolom komen ya. Yang pasti tetap aja rumah milenial di bawah 1 miliar. Nah, untuk summary harga nih, coba dari konsep berapa kamu? Dari konsep aku bisa kasih nilai 8,5 sih. Karena banyak kejutan-kejutan yang nggak terduga sih ya kan. Banyak gimmicknya, contoh di luar dia punya lampu di bawah, di kasutnya, di terasnya gitu. Terus dia ada etik juga, ada kidsnya juga ada pakai bunk bed, jadi
untuk kamar kecil tapi bisa untuk 2 orang. Ya, yang paling serunya lagi itu ada lantai 3-nya sih nggak sih? Ya waktu pertama kali kita lihat rumah ini kayak agak biasa aja, tapi begitu lihat dia ternyata ada lantai 3-nya atau tempat kita sebutnya lebih ke tempat meditasi ya. Nah tempat meditasinya jadi lebih seru banget gitu. Karena apa? Di ruangan utama ada tempat meditasinya, bisa buat olahraga, bisa buat kerja dan lain-lain. Itu bikin keren banget. Kalau aku sendiri pribadi sih konsepnya secara konsep kasih 8,5 juga ya, tapi bisa 8,5 sampai 9 karena apa? Rumah sekecil ini bisa punya 3 kamar sebenarnya. Yang depan ini dia itu jadiin tempat kerja, terus dia punya ruang makan sendiri, ya kan? Sedangkan kalau rumah yang sebelumnya kita review itu dia nggak ada tempat makan ya, menyatu semua. Dapur sama tempat makan nyatu. Nah Jadi kalau ini dia ada masak bau-baunya tuh. benar. Nah bagusnya kalau di sini kalau masak, kalau makanan dan lain-lain baunya nggak kemana-mana. Dan ini cocok banget buat jadi rumah yang dia punya central air conditioner ya. Jadi di dalam rumahnya pakai AC terus. Tuh. Oke, nah itu untuk konsep. Nah yang kedua itu untuk lokasi. Kalau lokasi sendiri, nah ini yang agak sebenarnya aku ngasihnya 7,5 kali ya. Kalau aku ngasihnya 7 sih. Iya karena agak masuk-masuk dan dia ini perumahan di ujung gitu. Jadi tidak ada akses lagi setelah rumah ini kecuali kembali ke tempat kita masuk lagi tadi. Ya mungkin untuk jangka panjangnya bisa dijadiin kita nggak tahu sih, mungkin ada yang sampai ujung sana ada lagi, tapi kan untuk sekarang ya dikasihnya 7 dulu. Betul. Nah cuma katanya nanti ke depannya sih bakal ada MRT akses ke sini. Coba keren banget nggak sih? Kita sendiri jadi kayak wah anjir, mungkin barang sekitar 5 tahun lagi kali ya baru rumah ini terlihat sangat bagus. So it's worth invest. Cuma untuk sekarang kita kasih 7 sampai 7,5. Nah terus yang kedua, yang terakhir itu untuk pricing. Pricing gimana? Pricingnya untuk rumah konsepnya dikasih 8,5 ya 8 juga deh. Oke, kenapa kita bisa kasih 8? Karena kita nggak usah perlu ribet-ribet lagi untuk beli furniture atau nge-concepting. Nah, karena konsepting ini kadang suka ngabisin uang lebih banyak gitu ya, kalau kita nggak punya link gitu. Apalagi untuk nge-konsep si meja, si kursi dan lain-lain gitu. Jadi kita boleh kasih dia 8 karena udah dikonsepin dan udah masuk ke dalamnya dan harganya masih di bawah 1 miliar. Coba. Nah itu keren banget sih menurutku. Nggak akan banyak rumah kayak gini kalau menurut informasinya hanya akan ada 200 unit. Oke, so jangan sampai ketinggalan. Dicek aja di bawah, bakal ada nomor adminnya, silahkan dihubungin. Udah itu aja dari kita, Rumah Millennials. Thank you, bye-bye.